Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kita udah belajar tentang pembelahan sel. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD pembelahan sel yang terdiri atas LKPD mitosis dan LKPD meiosis. Untuk pengerjaannya itu, Ananda akan Ibu bagi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu akan membahas topik mitosis, kelompok 2 akan membahas topik meiosis. Pekerjaan LKPD adalah selama 35 menit dengan mengisi tabel yang sudah Ibu berikan di dalam LKPD tersebut. Setelah diskusi kelompok, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Tujuan Ibu memberikan LKPD ini adalah untuk supaya Ananda lebih memahami bagaimanakah tahapan dan ciri-ciri dari mitosis dan meiosis ini. Baik, Ibu akan berikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan selama 35 menit, Ananda. Sudah selesai, Ananda? Ya, dan waktunya juga sudah habis ya untuk diskusi kelompok masing-masing. Silakan kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Diona, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelahan mitosis. Jadi pada tabel yang telah disediakan oleh Ibu Guru terdapat 4 buah gambar pembelahan. Yang pertama disebut dengan fase pembelahan profase dengan ciri-ciri benang kromatid memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Sentroid mengalami pembelahan dan benang-benang spindel berbentuk pancaran. Nah, fase yang kedua yaitu fase metafase, di mana memiliki ciri-ciri terbentuknya benang spindel kromosom semakin jelas. Kromosom berada di ekuator sel. Setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid. Pada setiap sentromer ada 2 konektor yang dikaitkan dengan benang spindel. Nah, fase yang ketiga yaitu fase anafase, di mana memiliki ciri-ciri yaitu benang-benang spindel memendek. Benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan dan mulai terjadinya sitokinesis. Nah, fase yang terakhir yaitu fase telofase, di mana memiliki ciri-ciri kromatid sampai di kutub yang berlawanan, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatid membentuk anak inti. Terbentuknya membran nukleus di luar anak inti, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu sitokinesis. Selesai, terbentuknya 2 sel anakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas penampilan dari kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok kedua, perwakilannya disilahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zarifah Afifi. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai pembelahan meiosis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fase-fase pembelahan sel, khususnya itu meiosis, dan menjelaskan juga ciri-cirinya. Untuk fase pembelahan pertama itu profase. Nah, untuk meiosis ini dia terjadi 2 kali pembelahan. Fase yang pertama itu profase 1, di mana ciri-cirinya kromatin berubah menjadi kromosom.
kemudian sentriol menjadi 2 dan bergerak ke kutub berlawanan. Sentrosom mengalami replikasi, lalu kromosom homolog akan saling menjauh, kemudian benang spindel mulai menyebar. Nah, untuk fase pembelahan 2 yaitu metafase 1 dengan ciri-ciri kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator, dan setelah itu masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Fase pembelahan yang ketiga adalah anafase 1 dengan ciri-ciri kromosom homolog bergerak ke kutub berlawanan, lalu setelah itu membran sel mulai melekuk di bagian tengah, dengan tujuan anafase 1 ini membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian fase pembelahan selanjutnya adalah telofase 1 dengan ciri-ciri retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom, lalu nukleusnya akan mulai terbentuk dan terjadilah sitokinesis. Selanjutnya untuk tahap pembelahan meiosis kedua, dengan tahapan pertamanya adalah profase 2. Nah, ciri-cirinya adalah membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Lalu setelah itu sentrosom mulai membelah sepasang dan menuju kutub. Nah, waktu tahap ini sangat singkat. Nah, kita lanjutkan ke fase pembelahan yang kedua untuk meiosis 2 yaitu metafase 2 dengan ciri-ciri setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Lalu terbentuklah benang-benang spindel. Selanjutnya yaitu fase anafase 2 dengan ciri-ciri spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan, lalu kedua kromatid tersebut akan bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase ini membran sel mulai melekuk. Dan untuk fase yang terakhir yaitu adalah fase telofase 2 dengan ciri-ciri kromatid di kutub akan berubah menjadi benang-benang kromatin, lalu membran nukleus dan inti haploid mulai terbentuk. Kemudian kromosomnya menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin dan terjadilah sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu tentang mitosis dan meiosis. Apakah ada Ananda yang ingin memberikan tambahan tentang materi yang sudah diberikan? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada. Kita berikan apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan memberikan perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Tujuan terjadinya pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Kemudian tujuan untuk meiosis adalah reduksi jumlah kromosom untuk membuat sel kelamin. Tempat terjadi mitosis itu di sel tubuh, sedangkan meiosis di sel kelamin. Untuk mitosis hasilnya adalah 2 sel anakan. Ananda, apakah bisa mendengarkan penjelasan Ibu? Ya, mohon didengarkan ya, karena ini nanti akan masuk ujian. Baik, Ibu lanjutkan. Untuk hasil dari mitosis ada 2 sel anakan, untuk meiosis ada 4 sel anakan. Kemudian sifat dari mitosis itu adalah 2N atau identik dengan induk, sedangkan meiosis itu adalah N atau tidak identik dengan induk. Kemudian proses pada mitosis itu hanya terjadi 1 kali pembelahan, dan untuk meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Ibu ingin bertanya, setelah dilakukannya penjelasan materi dan pengerjaan LKPD, pasti Ananda sudah memiliki pemahaman tentang pembelahan sel ini. Nah, pertanyaan pertama, apa sajakah tahapan pada mitosis? Silakan kepada Ananda yang mengetahui jawabannya, diangkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Aiga. Seperti yang telah kita bahas tadi, maka fase-fase pada pembelahan sel mitosis yaitu ada fase profase, ada metafase, ada anafase, dan yang terakhir yaitu telofase. Iya, betul sekali Aiga atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, apa sajakah tahapan pada profase 1 meiosis 1? Ya, Bu. Ya, silakan Vivi. Izin menjawab, Ibu. Untuk tahap pembelahan profase 1 itu ada leptoten,
Kemudian ada zikoten, pakien, diploten, dan diakinesis, Bu. Ya, betul. Atas jawaban yang sudah diberikan baik dari Aiga maupun Vivi ya, Ibu sangat berterima kasih. Dengan bisanya Ananda menjawab pertanyaan dari Ibu, maka alhamdulillah Ananda sudah paham ya kan. Nah, sekarang lanjut, kita akan melakukan kesimpulan dari pelajaran kita dari hari ini. Apakah ada Ananda yang bisa membantu Ibu dalam menyimpulkan pelajaran kita? Iya, Bu. Iya, Vivi. Berdasarkan hasil pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa pembelahan sel itu terjadi secara amitosis, meiosis, dan mitosis, Bu. Ya. Dan tahapan untuk mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian untuk tahapan meiosis itu ada meiosis 1 dan meiosis 2 dengan proses dan tahapan yang sama dengan mitosis, Bu. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, bagus sekali. Apakah ada simpulan yang lain, Ananda? Izin menambahkan, Bu. Iya, silakan Aiga. Izin menambahkan, Bu. Iya, silakan Aiga. Selanjutnya pembelahan mitosis itu pembelahan untuk pertumbuhan dan perubahan sel. Dan kalau meiosis merupakan pembelahan reduksi jumlah kromosom untuk membuat sel kelamin. Ya, terima kasih Ananda atas kesimpulan yang sudah diberikan. Maka dengan adanya kesimpulan ini, maka Ibu harapkan lebih paham Ananda akan materi pembelahan sel baik itu mitosis maupun meiosis. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.